Halo, perkenalkan nama saya Weli Saputra, mahasiswa Universitas Pancabakti, Pontianak, Fakultas Ekonomi. NIM saya 22104178112. Jurusan Manajemen, kelas E F1 semester 1. Baiklah, untuk memenuhi ujian akhir semester ini, maka saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Ibu Rikola Dewi Rawa, SEMM, mata kuliah pengantar ekonomi. Nomor 1, jelaskanlah bahwa terjadinya perubahan harga dapat menimbulkan pengaruh berbeda dalam hal jumlah permintaan barang-barang antara barang perlu dengan barang mewah. Kemudian, kaitkan jawabannya dengan elastisitas harga untuk permintaan, price elasticity of demand. Jawaban pertama, terjadinya perubahan harga dapat menimbulkan pengaruh berbeda dalam hal jumlah permintaan barang-barang antara barang perlu dengan barang mewah. Penjelasannya adalah jika terjadi sebuah perubahan pada jumlah barang keperluan di pasaran, maka akan mempengaruhi suatu permintaan terhadap barang tersebut. Jika harga suatu barang turun, maka akan terjadi permintaan yang sangat banyak. Sebaliknya, jika harga barang naik, maka permintaannya akan menjadi sedikit atau berkurang. Hal yang terjadi pada barang keperluan, barang kebutuhan sehari-hari seperti makanan pokok dan minuman bersifat inelastis, yakni tingkat permintaannya tidak memiliki pengaruh yang berarti terhadap perubahan harga. Hal tersebut dikarenakan kebutuhan sehari-hari harus selalu dipenuhi pada kondisi apapun. Hal yang terjadi pada permintaan terhadap barang mewah bersifat elastis karena perubahan jumlah permintaan barang mewah lebih besar daripada perubahan harganya. Artinya, sedikit saja harga barang mewah naik, maka jumlah permintaannya akan turun signifikan. Soal nomor 2, jelaskanlah kelebihan dan kekurangan pasar dengan persaingan sempurna, pasar oligopoli dan pasar monopoli dari sisi firm dan dari sisi konsumen. Jawaban A, kelebihan dari pasaran persaingan sempurna. 1. Harga benar-benar terbentuk melalui mekanisme harga. Harga yang terbentuk tidak ada campur tangan pemerintah maupun asosiasi produsen. 2. Dalam jangka panjang akan terjadi harga yang menguntungkan konsumen karena harga dibentuk dari biaya-biaya rata minimum, sehingga pasar menjamin diproduksinya produk dengan biaya rendah. 3. Persaingan sempurna tidak memerlukan adanya iklan karena jenis barang, kualitas, dan harganya hampir sama. Kekurangan dari pasar persaingan sempurna. 1. Dalam bentuk struktur pasar ini, penjualan tidak mendapatkan motivasi apapun untuk menghadirkan inovasi atau menyertakan fitur tambahan dalam produk. Ini karena penjualan tidak dapat dikenai biaya tambahan untuk fitur-fitur tambahan tersebut karena pembeli dapat pindah ke penjual lain. 2. Lokasi memainkan peran besar dalam menghasilkan penjualan. Perusahaan yang berlokasi di lokasi utama cenderung mendapatkan lebih banyak penjualan daripada yang tidak. 3. Ada sangat sedikit hambatan untuk memasuki pasaran persaingan sempurna karena perusahaan manapun dapat memasuki pasar ini untuk menjual produk. Itu berarti kemungkinan pesaing akan lebih banyak. Kelebihan pasar oligopoli. 1. Perusahaan sering melakukan inovasi baru dalam pengembangan produknya dikarenakan terjadinya persaingan yang ketat antara perusahaan. 2. Harga yang diberikan bisa langsung diterima konsumen karena terjadinya keketatan persaingan sehingga produsen memiliki ketepatan pemasaran yang baik. Kekurangan pasar oligopoli yaitu 1. Sering terjadi perang harga antar produsen. 2. Produsen mengeluarkan banyak dana untuk iklan dan promosi agar produknya dapat dibedakan dengan produk dari produsen lainnya.
3. Pemborosan sumber daya ekonomi. Kelebihan pasar monopoli. 1. Perusahaan monopoli akan selalu berusaha melakukan pengembangan produk melalui research dan develop untuk mengembangkan produknya secara luas dengan berbagai jenis dan mutu untuk mendapatkan laba yang tinggi. 2. Kelebihan pasar monopoli membuat perusahaan harus dapat menumbuhkan efisiensi untuk dapat bersaing dengan perusahaan lainnya pada produk sejenis. 3. Kekuasaan perusahaan monopoli harus dikontrol dan diawasi negara. 4. Pasar monopoli dapat menghasilkan inovasi baru yang dilindungi undang-undang hak cipta dan hak paten dari berbagai perlombaan untuk penemuan baru. 5. Kelebihan pasar monopoli lainnya menumbuhkan kemajuan yang pesat dalam teknologi, terutama pada monopoli yang diupayakan masyarakat. Kekurangan pasar monopoli yaitu 1. Pengertian dasar monopoli yang berkuasa dalam penentuan jumlah produk yang pasti bertambah pada kesulitan konsumen pada ketersediaannya produk. Persaingan ini menumbuhkan eksploitasi terhadap pemilik faktor produksi karena harus membeli dengan harga tinggi. Kekurangan yang kedua, kekurangan pasar monopoli ini menumbuhkan ketergantungan konsumen karena mereka tidak bisa membeli pada perusahaan lain walaupun konsumen merasa dirugikan. 3. Kekurangan apa yang dimaksud pasar monopoli adalah bebas menguasai penjualan karena perusahaan lain susah memasuki pasar monopoli. 4. Persaingan ini dapat menumbuhkan ketidakmerataan pendapatan karena keuntungan yang diperoleh para pelaku monopoli terlalu tinggi dan dalam jangka panjang. Soal nomor 3, jelaskanlah mengapa alat untuk mengukur yang paling menyeluruh bagi output nasional adalah GNP, Gross National Product. Penjelasannya, karena Gross National Product atau disingkat GNP adalah perkiraan nilai total dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian sebuah negara selama produk waktu tertentu, umumnya adalah 1 tahun, dengan alat produksi yang dimiliki oleh penduduk negara tersebut. GNP biasanya dihitung dengan mengembalikan jumlah pengeluaran konsumsi pribadi, investasi domestik swasta, pengeluaran pemerintah, ekspor bersih, dan pendapatan yang diperoleh penduduk dari investasi luar negeri, kemudian dikurangi oleh pendapatan yang diperoleh dalam perekonomian domestik oleh penduduk asing. Ekspor bersih akan menunjukkan perbedaan antara apa yang diekspor negara tersebut dikurangi impor barang dan jasa. GNP dihitung sebelum melakukan penyisian untuk depresiasi atau konsumsi modal yang digunakan dalam proses produksi. GNP berbeda dari produk nasional bersih yang dihitung setelah menyisihkan depresiasi. GNP adalah indikator yang tepat dari tingkat kegiatan ekonomi suatu negara. GNP mengukur nilai moneter total dari output yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara. Oleh karena itu, setiap output yang dihasilkan oleh penduduk asing di dalam perbatasan negara harus dikecualikan dalam perhitungan GNP. Sedangkan setiap output yang dihasilkan penduduk di luar perbatasan harus dihitung. Pendapatan dari investasi luar negeri oleh penduduk suatu negara diperhitungkan dalam GNP, namun investasi asing di perbatasan suatu negara tidak diperhitungkan. Hal ini berbeda dengan GDP, mengukur output ekonomi dan pendapatan berdasarkan lokasi daripada soal kebangsaan. Pada dasarnya, GNP menandakan bagaimana masyarakat suatu negara berkontribusi terhadap perekonomian nasional. GNP tidak termasuk pendapatan penduduk asing yang diperoleh di dalam negeri. Sekian, terima kasih.